Dibayo, kurai kita iyo dibaye. Oh bayi, oh yanda mabaya. Drama radio Lembah Tak Mengenal Honai, produksi Kementerian Komunikasi dan Digital. Di tanah Papua, jauh di selatan sana, ada sebuah kampung yang tenang. Pagi selalu datang dengan angin dari rawa, suara burung, dan langkah mama-mama yang mulai siapkan ikan asap untuk dijual. Hidup berjalan sederhana, sesederhana kabar yang menyebar dari mulut warga. Markus! Hei Markus, kau dengar kah? Itu koperasi rencana bikin program baru. Dong bilang tuh mau bantu mama-mama bikin usaha. Itu betulkah tidak? Iyo, saya dengar dari distrik sana. Katanya program nasional mau masuk lagi. Dia judul panjang sekali. Modernisasi komoditas unggulan nasional. Kupikir komoditas apa? Di sini cuma ikan asap, noken sama sagu. Itu pun dia pola-alat hampir patah semua. Markus, kau nih kalau bicara itu isi otak tuh selalu negatif saja. Kau cari tahu dulu baik-baik baru kau bicara. Siapa tahu program itu memang bisa bantu mama-mama dong di sini buka usaha toh. Macam-macam di kampung ini dong butuh modal usaha, butuh tempat jualan. Kalau koperasi bisa buka jalan, masa kau mau tutup dengan kau pemikiran jelek itu? Alah, Marta, biasanya juga begitu mo. Koperasi bilang bantu, tapi apa? Akhirnya terlepas dengan kebutuhan di sini. Kau tahu sendiri toh, dong datang bicara besar, tapi mama-mama tetap jualan ikan di tikar saja. Aduh, ada apa nih? Kamu dua ribut-ribut di sini. Markus, Marta, kamu dua suara itu ikan di sungai itu sampai kaget-kaget dengar kamu dua tuh. Aduh, Yoel, kau bilang, kau bicara baik kau bicara baik. Yang kau dengar itu dan kabar-kabar baik yang kau kasih tahu itu betul kah? Kau jangan bikin kita berharap tinggi pinang baru. Kalau dia ujung-ujung itu kosong Begini, saya bilang terus terang saja nih program pusat itu memang ada mau masuk. Tapi Koperasi Merah Putih ini kerja langsung ikut perintah begitu saja. Aturan di kita orang nih jelas. Yang tentukan isi program itu orang anggota, bukan kantor di Jakarta sana. Desas-desus program Koperasi Desa Merah Putih akhirnya sampai di telinga warga. Suasana rapat yang awalnya tenang langsung berubah keruh. Program Koperasi Merah Putih yang dibawa Yoel justru memantik pertanyaan. Yoel, ini program datang macam angin selatan, angin ribut saja. Kenapa kau tidak tanya dulu kah apa yang kita kebutuhan di kampung di sini? Betul Bapak, betul. Tapi begini Bapak, aturan koperasi ini masih jalan. Kita orang ini wajib ikut program pusat mentah-mentah begitu. Harus lewat musyawarah anggota dulu Bapak. Tapi tiap tahun bunyinya begitu juga mo. Akhirnya kau datang, kau baca pedoman dulu. Baru kau tanya tung di sini. Betul itu. Iya, itu lagi, betul. Program turun tapi hasil nol. Foto-foto saja langsung hilang. Sibuk. Betul. Saya tahu. Saya ini dengar kamu keluhan semua. Tapi kamu dengar nih, program pemerintah tuh cuma kerangka saja. Yang isi itu kita orang di bawah. Jadi itu aturan koperasi itu kalau memang cocok, kita orang bisa modifikasi dan itu sah. Suasana yang tadi kondusif tiba-tiba berubah jadi riuh. Yoel mulai panik karena diserang dari kiri kanan. Yoel, stop sudah Yoel. Itu bagaimana lagi? Cepat sudah kau bicara bareng. Tenang. Sani bisa kasih jelas. Sani bukan robot kantor kah? Sani orang Papua. Saya tahu aturan Koperasi Merah Putih itu luar dalam. Jadi saya kasih kamu semua solusi sesuai dengan aturan Koperasi Merah Putih. Iya sudah, kau kasih tahu kita orang tempo, cepat.
Jadi begini, kamu dengar nih, kita bisa kasih beberapa solusi. Yang pertama itu nanti saya akan lihat terus saya petakan kebutuhan warga tuh macam apa. Kita orang nih bisa turun di lapangan, saya bisa ikut mama-mama dong di dapur asap, saya bisa ikut bapak-bapak dong di rawa, saya bisa langsung lihat alat-alat yang rusak kata rada, modal kurang kata rada, hasil jual juga bagaimana, rendah kata rada. Pokoknya itu semua masuk data koperasi, bukan data dari Jakarta sana tapi data kampung. Terus yang kedua, saya nih usul kita tuh musyawarah dulu sebelum torang ini punya program berjalan. Nah, jadi hasil data itu torang bawa ke musyawarah anggota. Suara tertinggi itu anggota. Apa nanti mama-mama dong minta, itu yang nanti masuk di tompu rencana kerja koperasi. Dan itu memang aturan baku tuh begitu sudah. Anak Yoel, kau andalan sekali. Cukup bilang dari tadi, Kak. Kalau begini juga kan saya senang toh. Baru apa lagi? Begini Bapak, kita orang ini sebenarnya tolak program pusat. Kita orang tuh harus adaptasi. Pusat bilang pelatihan komoditas. Ya kita orang bikin pelatihan ikan asap, noken, perbaikan parut sagu. Nanti saya bikin dapur laporan resmi, pusat tuh tinggal sahkan. Dan itu sah, itu legal. Itu semua ada dalam SOP koperasi. Oh, jadi kita bisa atur dia puisi program sendiri begitu? Bisa, asal kita orang nih kerja ikut jalur koperasi Desa Merah Putih saja. Jelas sudah. Berarti. Kalau begitu saya mau ikut dan dukung koperasi Merah Putih. Bagus. Begitu cara kita jaga ketompo kampung ini. Jangan sampai seperti pepatah bilang tuh, jauh panggang dari api, lembah terkenal honai. Kalau begini, mari sama-sama kita bangun ketompo desa dengan koperasi Merah Putih. Kalau bukan kita orang sapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi yo toh? Ya, itu sudah. Rapat yang panas berubah jadi awal perubahan. Program dari pusat tidak lagi jatuh keras. Karena kini kita orang sendiri yang bentuk isinya lewat koperasi. Drama radio Lembah Tak Mengenal Honai diperankan oleh Danu sebagai Yoel, Noni sebagai Marta, Leon sebagai Markus, Yuda sebagai Bapak Beni, dan Sri Unun sebagai warga. Teknik dan montase Dani Al-Ramdhani, narator Diana Spadawati, naskah dan sutradara Yanti Yusfit, dan produser Haryance Elwatimena.